Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi dimensi 3, yaitu kedudukan, titik, garis, dan bidang. Untuk materi ini sebenarnya kita sudah pernah belajar di SMP. Jadi sekarang kita akan mereview kembali ingatan kalian mengenai materi ini. Jadi sebelum kita masuk ke jarak, kita akan belajar dulu mengenai kedudukan, titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Untuk kedudukan titik terhadap garis, ada dua. Yang pertama adalah titik tersebut terletak pada garis. Yang kedua adalah titik tersebut terletak di luar garis. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan kedudukan titik A, B, C, dan D terhadap garis K. Ini adalah garis K, lalu ada titik A, B, C, dan D. Untuk yang titik A lebih dulu. Nah, ini adalah titik A. Terlihat bahwa titik A itu terletak pada garis. Betul. Sekarang yang B. Ini adalah titik B. Nah, bagaimana dengan titik B? Titik B itu jelas terletak di luar garis. Lalu bagaimana dengan titik C? Titik C itu juga terletak di luar garis. Yang terakhir untuk titik D. Titik D itu terletak pada garis. Nah, yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, untuk kedudukan titik terhadap bidang di sini juga ada dua. Yang pertama adalah titik tersebut terletak pada bidang. Yang kedua adalah titik tersebut terletak di luar bidang. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan kedudukan titik P, Q, R, dan S terhadap bidang V. Ini adalah bidang V. Lalu ada titik P, Q, R, dan S. Yang pertama, untuk titik P lebih dulu. Titik P ini berada di atas bidang V. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa titik P ini terletak di luar bidang. Berikutnya titik Q. Ini adalah titik Q. Terlihat ya bahwa titik Q ini terletak pada bidang V. Lalu titik R. Nah, ini adalah titik R. Bagaimana dengan titik R? Betul, masih sama, yaitu terletak pada bidang V. Yang terakhir, titik S. Titik S ini berada di bawah bidang V. Nah, jadi apa? Terletak di luar bidang. Oke, setelah kita bahas mengenai kedudukan titik, sekarang kita masuk ke kedudukan garis. Yang pertama adalah kedudukan garis terhadap garis. Di sini ada 4. Yang pertama adalah berpotongan. Jika dua buah garis berpotongan, maka garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang sama dan memiliki sebuah titik potong. Contohnya, ini adalah garis AB, lalu ada garis CD. Oke, karena dia berpotongan, pasti dia punya titik potong. Di manakah titik potongnya? Ada di O. Jadi bisa kita katakan bahwa garis AB berpotongan dengan garis CD dan titik potongnya adalah O. Berikutnya, sejajar. Nah, untuk dua garis yang sejajar, dia harus terletak pada satu bidang datar yang sama dan dia tidak akan memiliki titik potong walaupun garis tersebut diperpanjang hingga tak hingga. Kita lihat contohnya, ada garis MN, ada garis ST. Nah, jika garis MN ataupun garis ST kita perpanjang, kita tidak akan pernah menemukan titik potong antara kedua garis ini. Jadi bisa kita katakan bahwa garis MN sejajar dengan garis ST. Yang ketiga adalah berhimpit. Nah, kedua garis dikatakan berhimpit apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Jadi ada dua garis, tapi sebenarnya mereka adalah garis yang sama. Kita lihat contohnya, ada garis EF, berikutnya ada garis EG. Nah, EF dan EG sepertinya garis yang berbeda,
Tapi ternyata mereka adalah satu garis yang sama. Kenapa? Kalau EG kita perpanjang, kita bisa mendapatkan EF. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa garis EF dan garis EG saling berhimpit. Yang terakhir adalah bersilangan. Kalau tadi di berpotongan, sejajar, dan berhimpit, mereka berada pada satu bidang datar yang sama. Kalau bersilangan, mereka terletak pada dua bidang datar yang berbeda. Nah, jadi untuk menentukan kedua garis tersebut bersilangan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tidak berpotongan dan juga dia tidak sejajar. Kita lihat contohnya. Ada garis KL, lalu ada garis RS. KL dan RS terletak pada dua bidang yang berbeda. KL dan RS tidak berpotongan dan mereka juga tidak sejajar. Jadi bisa kita katakan bahwa KL bersilangan dengan garis RS. Kita masuk ke latihan soal. Pada kumbus A, B, C, D, E, F, G, H di samping tentukan hubungan antara garis A, AG dan AD, B, EH dan BC, C, AH dan BG, D, BF dan CD, E, AB dan BA, F, DF dan AC. Untuk yang A, AG dan AD, ini adalah garis AG, ini adalah garis AD. Dari gambar ini terlihat bahwa hubungan antara garis AG dan AD adalah berpotongan. Di manakah titik potongnya? Titik potongnya ada di A. Bisa kita lihat di soal AG dan AD, mereka punya dua titik yang sama, yaitu titik A. Otomatis mereka akan berpotongan di A. Untuk soal yang kedua, EH dan BC. Ini adalah garis EH, ini adalah garis BC. Nah, terlihat bahwa mereka saling sejajar. Mereka terletak pada bidang BCHE. Yang ketiga, AH dan BG. Ini adalah garis AH, ini adalah garis BG. Bagaimana hubungan kedua garis tersebut? Ya, betul, mereka saling sejajar. Lalu yang keempat, BF dan CD. Ini garis BF, ini adalah garis CD. Nah, kita lihat BF dan CD terletak pada dua bidang yang berbeda. Berikutnya, apakah mereka saling sejajar? Tidak, mereka tidak sejajar. Apakah mereka berpotongan? Mereka juga tidak berpotongan. Maka BF dan CD kita katakan sebagai dua garis yang bersilangan. Lalu yang kelima, AB dan BA. Ini adalah AB, ini adalah BA. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa AB dan BA itu saling berhimpit. Lalu yang terakhir, DF dan AC. Ini adalah DF, ini adalah garis AC. Nah, mereka ada di dua bidang yang berbeda. DF ada di bidang DBFH, lalu AC ada di bidang ABCD. Nah, apakah mereka saling sejajar? Mereka tidak sejajar. Apakah mereka berpotongan? Mereka juga tidak berpotongan. Maka DF dan AC saling bersilangan. Yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang. Untuk kedudukan garis dan bidang di sini ada 3. Yang pertama adalah terletak pada bidang. Contohnya, ada bidang V dan juga ada garis G. Nah, dari gambar bisa kita lihat bahwa garis G itu terletak pada bidang V. Yang kedua, sejajar dengan bidang. Ada bidang W, ada garis K yang terletak di bawah bidang W. Dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa garis K itu sejajar dengan bidang W. Yang ketiga, berpotongan atau bisa kita sebut juga dengan menembus bidang. Ini adalah bidang U, lalu ada garis L yang menembus atau berpotongan dengan bidang U. Oke, nah di manakah titik potongnya? Titik potongnya ada di O.
kita bisa menyebut titik O itu sebagai titik potong atau titik tembus. Kita ke latihan soal lagi. Pada balok PQRS-TUVW, tentukan hubungan antara garis dan bidang. Yang A, QT dan SR-VW. B, PV dan PQRS. C, SU dan SQUW. D, QU dan PRW. Dan yang terakhir, SR dan PQVW. Untuk yang pertama, QT dan SRVW. Ini adalah garis QT, ini adalah bidang SRVW. Nah, dari gambar ini bisa langsung kita tahu bahwa garis tersebut pasti sejajar dengan bidang. Pada garis QT itu dilalui oleh bidang PQUT, ya kan? Nah, bidang PQUT itu sejajar dengan SRVW. Jadi bisa kita simpulkan bahwa QT itu sejajar dengan SRVW. Lalu yang kedua, PV dan PQRS. Ini adalah garis PV, ini adalah bidang PQRS. Nah, dari gambar bisa kita ketahui bahwa garis tersebut berpotongan atau menembus bidang. Di manakah titik tembusnya? Titik tembusnya ada di P. Yang ketiga, SU dan SQUW. Ini adalah garis SU, lalu ini adalah bidang SQUW. Dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa garis SU tersebut terletak pada bidang SQUW. Karena titik S dan U merupakan bagian dari bidang SQUW. Yang keempat, QU dan PRW. Ini adalah garis QU, ini adalah bidang PRW. Nah, di sini kita lihat QU jelas tidak sejajar dengan PRW karena QU itu adalah garis yang lurus dan PRW adalah bidang yang agak miring. Apakah dia terletak pada? Dia juga bukan terletak pada. Karena jelas mereka tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, jawabannya adalah berpotongan. Tapi di sini kita tidak lihat titik potongnya, ya kan? Titik potongnya ada di mana? Kalian masih ingat kalau bidang itu bisa kita perpanjang atau kita perluas secara tidak terbatas. Jadi kalau kita memperluas bidang PRW ke bawah, nanti kita akan bertemu dengan titik potong QU. Jadi titik potongnya itu terletak di bawah balok. Lalu yang terakhir, SR dan PQVW. Ini adalah garis SR, ini adalah bidang PQVW. Nah, bisa kita lihat bahwa ya, garis tersebut sejajar dengan bidang. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa titik S itu mempunyai jarak yang sama terhadap PW dengan R terhadap QV. Makanya garis tersebut sejajar dengan bidang. Oke, sekarang yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang. Di sini juga ada 3. Yang pertama adalah berhimpit. Contohnya ini adalah bidang V, lalu ini adalah bidang W. Nah, bisa kita lihat bahwa bidang W itu berhimpit dengan bidang V atau kedua bidang tersebut saling berhimpit. Lalu yang kedua, sejajar. Ada bidang M dan ada bidang N. Mereka saling sejajar. Jika kita perluas, mereka tidak akan bertemu atau tidak akan memiliki perpotongan. Bisa kita katakan bahwa bidang M sejajar dengan bidang N. Yang ketiga, berpotongan. Ada bidang T, lalu ada bidang S. Nah, bisa dilihat di gambar kalau bidang S itu menembus bidang T atau berpotongan dengan bidang T. Kalau sebelumnya, pada garis dan garis, kita punyanya titik potong. Tapi kalau bidang dan bidang, kita tidak punya titik potong.
Yang kita punyai adalah garis perpotongan. Jadi, perpotongan antara bidang dan bidang itu berupa garis. Latihan soal. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan hubungan antara bidang A, ACGE dan ACH, B, BDHF dan BDF, C, ADHE dan BCF, D, BDF dan ACE, E, BDG dan AFH. Yang pertama, ACGE dan ACH. Ini adalah bidang ACGE. Lalu berikutnya ini adalah bidang ACH. Dari gambar ini terlihat bahwa bidang ACGE dan ACH itu saling berpotongan. Nah, di manakah berpotongannya? Berpotongannya di garis AC. Berikutnya bidang BDHF dan bidang BDF. Ini adalah bidang BDHF, lalu ini adalah bidang BDF. Dari gambar terlihat bahwa mereka sebenarnya adalah satu bidang. Maka kedua bidang ini saling berhimpit. Yang ketiga, ADHE dan BCF. Ini adalah bidang ADHE, ini adalah bidang BCF. Walaupun keduanya berbeda, yang satu bentuknya kotak, yang satu segitiga, tapi karena bidang itu bisa diperluas, maka kedua bidang ini juga sejajar. Kenapa? Karena BCF itu bisa kita perluas menjadi BCGF, dan BCGF itu sejajar dengan ADHE. Yang keempat adalah bidang BDF dan bidang ACE. Ini adalah bidang BDF, lalu ini adalah bidang ACE. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa kedua bidang itu saling berpotongan. Nah, tapi dia agak berbeda dengan soal di nomor A. Kalau di nomor A tadi ada dua titik yang sama, yaitu titik AC, sehingga perpotongannya ada di AC. Kalau yang D, ada BDF dan ACE, mereka tidak ada titik yang sama. Maka perpotongannya di mana? Perpotongan itu ada di tengah. Nah, garis putih ini adalah perpotongan kedua bidang. Jadi, walaupun mereka tidak memiliki titik yang sama, mereka bisa berpotongan. Contohnya adalah soal nomor D ini. Yang terakhir, BDG dan AFH. Ini adalah BDG, ini adalah AFH. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa kedua bidang tersebut saling sejajar. Kenapa dia sejajar? Karena jarak titik G ke FH itu sama dengan jarak titik A ke BD. Jadi, kedua bidang tersebut saling sejajar. Nah, materi untuk dimensi 3, kedudukan titik, garis, dan bidang sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan terima kasih atas perhatiannya.